Jadi saudara sekalian, saya mengembangkan ada 5 level pembelajaran, ya. Level 1, penguasaan konsep. Konsepnya ketemu itu, ya. Ini pembelajaran S1, deskriptif, jelaskan, ya. Coba jelaskan pengertian komunikasi, coba jelaskan unsur-unsur komunikasi, ya itu deskriptif. Itu bidang pengetahuannya S1, penguasaan konsep. Jadi kalau ada S2 tidak paham konsep-konsep, dia sebenarnya masih level penguasaannya masih level S1. Oleh karena itu kita tidak bisa menawar lagi, nanti Bapak Ibu harus belajar dulu di luar menguasai konsep-konsep sebelum kita masuk di kelas, supaya nanti kita bisa mengikuti jenjang pembelajaran level S2. Kenapa? Karena syaratnya sudah kita penuhi. Nah, nanti kita naikkan level 2, S2. Apa itu? Analisis. Pembelajaran model analisis. Karena itu Bapak Ibu kembangkan sekarang model pembelajaran pada diri sendiri yang berbasis pada level analisis. Kita bertanya level analisis. Kita membuat makalahnya level analisis. Kita membaca bisa menarik kesimpulan dalam level analisis. Jangan bikin makalah seperti bikin makalah S1. Coba kumpul-kumpul konsep, copy paste. Ya. Akhirnya disimpulkan menurut Bacok begini, menurut Becik begini, ya sudah. Apa itu analisis? Kalau ini tadi memahami konsep, kita bisa memahami pengertian, karakteristiknya kita pahami, kita bisa jelaskan, kita bisa sebutkan. Nah, kalau analisis berarti kita sudah bisa menghubungkan, kita sudah bisa melihat perbedaan, kita sudah bisa menggabungkan, kita sudah bisa menambah, mengurangi, ya. Kita sudah bisa merombak dan mengembalikan lagi. Kita sudah bisa melihat apa yang ada di balik yang kelihatan ini. Ya. Kenapa? Karena otak itu sudah bekerja. Nah, biasanya pertanyaannya S1 itu apa? Ya. Jelaskan apa pengertian. Itu S1. Nah, kalau pertanyaan analisis biasanya pertanyaannya bagaimana? Bagaimana penerapan? Bagaimana hubungan? Bagaimana proses? Bagaimana? Nah, ini yang level 2. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat makalah, misalkan kita di samping ada konsep, kita analisa. Ya, kita analisa. Kita coba tinjau dari berbagai tinjauan, kemudian kita jelaskan. Jangan cuma sebut saja menurut Bacok, menurut Becik, begini kemudian kita susun. Enggak, kita jelaskan bahwa maksudnya begini, kelebihannya begini, ya. Perbedaannya ini, karakteristiknya begini, kekurangannya ini, kita mau kasih begini. Diuraikan secara mendalam, dengan pikiran mendalam. Itulah namanya analisis, ya. Jadi bikin makalah jangan cuma copy paste konsep-konsep secara deskriptif. Analisis. Kemudian yang ketiga, nah ini level S3. Adalah mengkonstruksi ide atau gagasan atau novelty, mendapatkan temuan.
Ini primarinya S1, sekunderinya S1, ini primarinya S2, sekunderinya S2, S1. Kemudian ini sekunderinya S2. Kalau S2 keduanya ini sudah wajib. Ya. Sudah wajib dilewati. Tapi ini sunnah. Kalau S2. Kalau S3 ini wajib, ini wajib, ini wajib. Ini kita harus latih ya, kita harus latih. Kalau ini kita tidak lakukan, maka proses pembelajaran itu kita S2 dan sebenarnya proses pembelajaran yang kita pakai satu. Saya kisah begitu. Kita S3, tapi kalau Anda bikin makalah dengan model deskriptif, kita memang ini mahasiswa S3, tapi proses pembelajaran kita itu S1. Kenapa? Karena dia tidak paham atau tidak menerapkan jenjang kompetensi keilmuan. Oke. Nah, yang keempat, ya ini ke atas ini ya. Nanti kalau mau jadi guru besar, bukan lagi ide di sini, harus mampu meraihkan teori, membuat teori. Tapi untuk doktor cukup kita melahirkan operatif. Sesuatu yang berbeda dalam perspektif, dalam model, dalam tinjauan, dalam pembahasan, dalam narasi dari apa yang sudah ada. Tapi kalau memang nanti kita mau menjadi guru besar, itu harus ada teori. Karena itu kita biasakan bikin buku, mengajar, itu kita pakai novelty. Kita bikin artikel, kita pakai novelty supaya kita bisa nanti ujung-ujungnya punya teori. Apa yang saya jelaskan sama ini novelty dari saya. Ini juga jenjang kompetensi keilmuan, tidak ada, saya bangun sendiri. Nah, yang keempat ini, ya, yang keempat ini aplikasi, ya, dan pengembangan. Misalnya, Bapak Ibu tugas belajar, kembali ke kampus, kembangkan, aplikasikan. Kita di situ bikin buku, kita di situ mengajar dengan model-model pembelajaran berbasis kompetensi, tingkatan kompetensi. Itu kita praktekkan, kita kerja lebih bagus, lebih tertib, lebih teliti, lebih produktif. Itu kita aplikasikan. Mesin situ sudah pikir, analisis. Oh, kalau kita mau lebih cepat segini. Oh, penyebabnya kita ini kualitas produk kita rendah karena begini. Itu sudah analisis. Kita lihat, oh ini kurang mahasiswa mendaftar di kampus kita karena begini. Seharusnya dia begini. Itu kita analisis. Ya. Bukan sudah selesai bab data naik dulu di tempatnya masih begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Apalagi kalau sudah S3, wah, tidak boleh. Ini aplikasi dan pengembangan. Sudah mulai bikin konsep baru, praktekkan. Ya. Nah, dalam proses pembelajaran kita minimal ini 1, 2, 3. Aplikasi pengembangan nanti atau dilakukan secara paralel. Ya, jadi Bapak Ibu kita berada di sini. Ini primerinya, sekunderinya ini. Oleh karena itu nanti saya lihat makalahnya tidak banyak. Tapi yang saya pentingkan pemahaman konsep, analisis novelty. Bikin tugas makalah S3 cuma 7 halaman. 2 konsep, 2 analisis, 3 novelty. Gitu aja. Yang penting paham praktek. Paham praktek, hasilnya ada. Banyak tidaknya nanti, ya. Sudah bikin 7 halaman, sama kalau kita bikin 200 halaman. S1
minimal 60 sampai 70 halaman bikin skripsi. S2 minimal 100 sampai 120 halaman bikin tesis. S3 minimal 200 halaman sampai 260 halaman. Sudah bikin 7 halaman, bisa bikin 260 halaman. Tapi kalau tidak paham, kita masih pakai ijazah 1, bikin tesis 100 halaman susah sekali. Susah sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalan ceritanya yang kita mau bikin seperti apa. Nah, Bapak Ibu, inilah kompetensi keilmuan, ya, dan saya sampaikan tadi. Jadi kita nanti mainnya di sini dan di sini, ya. Baik dalam diskusi, baik dalam pembelajaran, baik dalam bikin tugas, ya, baik dalam ujian. Itu kita harus berada di jenjang